Hallelujah. And definitely God is visiting us during this rally. Amen. You ca- Kita percaya bahwa You can be seated. by the Ya. way. Sorry. Kita percaya bahwa Tuhan mengunjungi kita selama di rally ini, saudara. Hallelujah. Okay, let's and I thank you for the encouraging message from Pastor Brian. Dan saya berterima kasih atas pesan yang sungguh mendorong dari Pastor Brian. And I'm grateful to be here at the Bali rally without Bali belly. Dan saya sungguh bersyukur di Bali tanpa Bali Belly ini istilah sakit perut untuk orang-orang Australia. It is my honor and privilege to share the word of God. Menjadi suatu kehormatan dan keistimewaan bagi saya untuk men-share firman Tuhan. Thank you to Pastor Elliot Terima kasih untuk Pastor Elliot and Pastor Mitchell. dan Pastor always Mitchell said, yang selalu mendukung. shut up. Stand up Diam Speak tidak, up. tapi berdiri. and shut up. Ya, dan tetap berdiri So I'm teguh. going to do that this morning. Kita akan melakukannya pada pagi ini. Can I have the slide, please? The other one. This one. All right. Ludwig Ingvar Normanson, Ludwig Ingvar Normanson, saudara, better known simply as Normanson, yang sering dikenal sebagai Normanson, was one of the most influential figures in the spread of the gospel in the Batak land of North Sumatra, Indonesia. merupakan salah satu sosok yang berpengaruh dalam penyebaran Injil di tanah Batak, Sumatera Utara, Indonesia. He was born on February the 6th, 1834 in Germany into a humble family background. Ia lahir di tahun 6 Februari 1934 di keluarga sederhana di negara Jerman. As a child, he suffered greatly after an accident that nearly led to the amputation of his leg. Ketika ia masih kecil, ia mengalami kecelakaan parah yang mana hampir kakinya diamputasi, saudara. Yet he recovered, Tetapi ia sembuh dan pulih. and that healing confirmed a vow he had made. Dan kesembuhan itu mengonfirmasi akan janji yang telah ia berikan kepada Tuhan. If he was healed, Jika ia disembuhkan, he would dedicate his life fully to God. maka ia akan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. In 1862, Di tahun 1862, 28-year-old Normanson arrived in North Sumatra and began his ministry in the Silidung Valley among the Batak Toba people. di umur ke-28 tahun, Normanson tiba di Sumatera Utara dan memulai pelayanannya di Lembah Selindung untuk melayani orang-orang Batak Toba di sana. The theme of our rally is entering the promised land. Tema dari rally kita adalah untuk memasuki tanah perjanjian. And I believe in modern day, this theme can be understood as stepping into God's plan, just as Normanson gave his entire life to God's calling and purpose. Dan saya percaya di zaman modern ini, tema ini dapat dipahami sebagai langkah kita untuk memasuki rencana Tuhan, sama seperti Normanson yang memberikan kehidupan sepenuhnya pada Tuhan. Today, allow the truth of God's word to challenge us Hari ini izinkan firman Tuhan untuk menantang setiap dari pribadi kita di and tempat see ini. how his calling still comes to us in the very same way. Dan memandang panggilan Tuhan masih dengan cara yang sama. Turn with me in Ephesians 4. Mari kita lihat di Efesus 4. Ephesians 4 verse 1. Efesus 4 ayat yang ke-1. Paul said, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, and the title of my sermon is, A Prisoner for the Lord. Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Dan judul untuk khotbah ini adalah seorang tahanan bagi Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa Father bersama. God, we're ready to receive your word. Bapa Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Anointed us, Father God. Urapi kami Bapa Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa. Amen. Amin. The pattern of calling. Pola dari panggilan Tuhan. When I look at the rally theme, entering the promised land, my thoughts go directly to three men. Ketika saya melihat tema dari rally ini memasuki tanah perjanjian, pemikiran saya itu tertuju kepada 3 pria.
There's three men in the Old Testament: Abraham, Moses, and Joshua. 3 pria di perjanjian lama yaitu Abraham, Musa, dan Yosua. Pastor Brian already spoke about Joshua, Pastor Brian sudah berbicara tentang Yosua. but let us focus on the story of Moses, which to me is fascinating. Tetapi fokus di sini kita akan berfokus kepada kisah dari Musa. Exodus chapter 2, in Egypt, Moses lived in abundance, Di Keluaran kedua, Musa hidup dalam kelimpahan. far better than Hebrews who suffered and struggled under the slavery at the time. Jauh lebih baik daripada orang Ibrani pada kala itu yang begitu tertekan dan dianiaya oleh karena perbudakan. Moses grew up in the palace, Musa ia tumbuh besar di istana, received the best educations, menerima pendidikan yang terbaik, training, menerima pelatihan, mingle with important people, bergaul dengan orang-orang penting, and he was well respected. dan ia begitu dihormati. We can imagine how fortunate his Kita life was in Egypt. Kita bisa membayangkan betapa beruntungnya Musa walaupun ia hidup di negara Mesir. Every day Moses saw his people being oppressed and abused, Setiap hari Musa melihat orang-orang yang ditekan dan dianiaya, but he could do nothing about it. tetapi ia tidak mampu melakukan apapun. Perhaps Moses did not go out from the palace because we can imagine how the Hebrews would look at him as a traitor. Mungkin Musa jarang keluar dari istana karena kita bisa membayangkan bagaimana orang Ibrani melihat Musa sebagai seorang pengkhianat. Just like how Jewish people in Jesus' time look at the tax collectors. Sama seperti orang Yahudi zaman Yesus melihat orang-orang pemungut cukai. But then when we look at Exodus 2 verse 11 to 12, Tetapi ketika kita melihat Keluaran 2 ayat yang 11 dan 12. one day Moses went out and saw an Egyptian beating one of his fellow Hebrews. He waited for the right moment to act against the injustice he had witnessed for so many years. Suatu hari Musa melihat orang Mesir memukul saudaranya orang Ibrani, lalu ia menunggu momen yang tepat untuk melakukan atau menindaklanjuti keadilan setelah apa yang ia saksikan selama ini. Verse 12 says in the New Living Translation version, after looking in all direction to make sure no one was watching, Moses killed the Egyptian and hid the body in the sand. Dan ayat ke-12 dikatakan, ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. That very day, Di hari tersebut, saudara, in his own way, dengan caranya sendiri, Moses took up a mission he thought was good. Musa mengambil semua misi yang ia pikir itu adalah suatu misi yang baik. He wanted to prove he wasn't a traitor to his people. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukanlah pengkhianat bagi orang-orang Ibrani. Yet at the same time, he didn't want to lose his status. Tetapi di waktu yang sama, ia tidak ingin kehilangan statusnya. The next day, Di hari esoknya, he went out again. ia kembali keluar. This time as if he were a self-appointed defender of justice. Di sini ia seperti layaknya seorang pembela keadilan bagi orang Ibrani. Trying to reconcile to Hebrews men who were fighting. Ia berusaha untuk melerai dua orang Ibrani yang sedang berkelahi pada kala itu. But these two men knew what Moses had done that day before. Tetapi dua pria ini tahu apa yang dilakukan Musa kemarin. Verse 14, one man said, who appointed you to be our hero and judge? Ayat ke-14 dikatakan salah satu pria itu, siapa dirimu yang menjadi hakim atau pahlawan bagi kami? Are you going to kill me as you killed the Egyptian yesterday? Apakah dirimu akan membunuhku sama seperti dirimu membunuh orang Mesir kemarin? Then Moses was afraid, thinking everyone must have known what I did. Dan Musa begitu takut, ia berpikir, nampaknya semua orang sudah mengetahui apa yang diriku lakukan. His attempt to fix his identity crisis, Percobaannya untuk memperbaiki jati dirinya, identitasnya, to defend his people from oppression while still keeping his status in Egypt. untuk membela orang-orang Ibrani dari penganiayaan sembari ia menjaga statusnya di Mesir, Failed completely. gagal secara total. Moses fled to Midian. Musa melarikan diri di Midian Then he got married, dan ia menikah. became a working man, Ia menjadi seorang pria pekerja, built a family, membangun keluarga, and lived an ordinary, a normal life. dan hidup seperti kehidupan pada umumnya orang pada layaknya. It was the same with Abraham. Dan ini juga sama seperti Abraham.
before God called him. sebelum Tuhan memanggilnya. He lived a normal life. Ia hidup dalam kehidupan yang biasa. The book of Genesis tells us that Abraham lived in prosperous city and family with a secure future ahead of him. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Abraham hidup dalam keluarga yang makmur dengan masa depan yang terjamin baginya. Abraham and Moses both lived ordinary, normal lives Abraham dan Musa hidup biasa, hidup normal pada umumnya. until God called them into something extraordinary, Sampai Tuhan memanggilnya untuk melakukan sesuatu di luar yang biasa. into the promised land. Untuk menuju tanah perjanjian. God said to Abraham, "Go from your country, your people and your father's household, and to the land I will show you." Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham was asked to leave his homeland, his career, his family, his future. Abraham diminta untuk meninggalkan tanah kelahirannya, karirnya, keluarganya dan juga masa depannya. He had to leave everything Ia harus meninggalkan segalanya to go into the land he had never seen before. untuk menuju tanah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. God also called Moses in Exodus 3. Tuhan juga memanggil Musa di Keluaran 3. Go to Pharaoh. God wanted to bring his people out of slavery into the promised land. Pergi ke Firaun, Tuhan ingin agar ia membebaskan orang umat-umatnya dari perbudakan Mesir. And this morning, God also calls you and I in the same way. Dan pagi ini Tuhan juga memanggil saudara dan saya dengan cara yang sama. I remember when I was living in Australia. Saya ingat ketika saya masih tinggal di Australia. I lived normal life, Saya hidup seperti umum pada umumnya. working, Bekerja, family, keluarga, going to church, pergi ke a gereja. normal life. Hidup yang pada umumnya. I'm sure many of you here, including missionaries, Saya yakin banyak saudara di sini termasuk para misionaris. when you were still in your own countries, Ketika saudara masih berada di negaramu, also live like ordinary people, juga hidup seperti orang pada umumnya. working jobs. Bekerja di Some pekerjaan. of you might have careers, Beberapa darimu mungkin memiliki karir yang cemerlang, rising family, memenuhi kebutuhan being keluarga, active in the church, menjadi aktif di gereja, a normal life. kehidupan pada umumnya. Even though our culture, language, and nation might be different, Walaupun budaya, bahasa, dan juga bangsa kita berbeda, but the pattern of God's calling remains the same even to this very day. tetapi pola panggilan Tuhan masihlah sama hingga hari ini. Abraham and Moses, two very different men in the Bible, Abraham dan Musa merupakan dua tokoh yang berbeda di Alkitab. yet they share the same pattern when God called them to enter the promised land. Namun mereka memiliki pola panggilan yang sama ketika Tuhan memanggil mereka untuk memasuki tanah perjanjian. If God's pattern of calling into the promised land is still the same, Jika pola panggilan Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian masihlah sama, then we also need to find the same pattern in how we respond to his calling. maka kita juga perlu untuk menemui pola yang sama bagaimana untuk merespon panggilan Tuhan. That brings us to belief in faith. Itu membawa kita untuk percaya dalam iman. Indonesia is one of many countries that big on religion. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk agama yang banyak. To me, being born in a religious country or in religious family was enough. Bagi saya, untuk hidup di negara religius atau keluarga religius tidaklah cukup. So that's why Jesus said you must be born again. Jadi loh kenapa Yesus mengatakan dirimu harus Can you lahir say baru. amen to that? Bisa saudara katakan amin? You must believe in Jesus by faith. Dirimu harus percaya kepada Yesus dengan iman. Everyone in the world have same kind of belief system, even atheists. Semua orang di dunia memiliki struktur kepercayaannya, bahkan orang-orang ateis atau tidak percaya kepada Tuhan. There are two different kind of beliefs. Ada dua jenis kepercayaan. Intellectual belief system Sistem kepercayaan dilandaskan oleh intelektual and faith belief system. dan juga sistem kepercayaan yang dilandaskan iman. A logical or an intellectual belief system is accepting something as true only because it seems reasonable. Sistem intelektual atau mungkin yang lewat masuk akal itu hanya menerima sesuatu yang terlihat masuk akal saja. Where faith belief system is the choice to trust in something or someone. Sedangkan sistem kepercayaan iman itu adalah keputusan untuk menaruh kepercayaan kepada seseorang. Beyond logic, Melampaui logika, beyond what we can fully understand, melampaui apa yang bisa kita pahami. proof or control. Kita melampaui apa yang bisa kita kontrol. A logical belief is often linked strongly to emotion or moods.
Kepercayaan logika itu seringkali dibatasi dengan perasaan dan mood saja. It's like Martha and Mary when Lazarus died. Itu seperti Marta dan Maria ketika Lazarus meninggal. John 11 verse 21 and 32, both of them said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yohanes 11 ayat 21 dan 32, mereka mengatakan, Tuhan, jika engkau berada di sini maka saudaraku tidak akan mati. Even though Jesus has clearly said, Dan walaupun Yesus sudah mengatakan dengan jelas, in John 11:25 to 26, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he might die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? dalam Yohanes 11:25 ayat 26, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sorry. Dan setiap orang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Another example of someone with an intellectual belief system was Nicodemus in John 3. Contoh lain dari seseorang yang kepercayaan dilandasi oleh intelektual adalah Nikodemus. He tried to understand to what Jesus said about being born again. Ia berusaha untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus mengenai lahir baru. This is not something that can be understood by logic, Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan logika. but the work of Holy Spirit that must be experienced. Tetapi karya Roh Kudus, kerja Roh Kudus harus dialami. And to experience it, one must have faith. Dan untuk mengalami, seseorang harus memiliki iman. That's why John 3:16, Itulah mengapa dalam Yohanes 3 ayat ke-16, a verse that clings to our hearts so much so that many us can recite it by memory. Karena begitu, besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. We can recite this, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Kita bisa melihat bagaimana bagi orang yang menaruh kepercayaan kepada Putra Tunggal Tuhan, maka kehidupannya akan selamat dan tidak akan binasa. Whoever believes in him Siapapun yang percaya kepadanya means to be fully convinced by faith in the truth of the gospel. artinya benar-benar percaya dengan iman akan kebenaran dari That Injil. Jesus is the Son of God Di mana Yesus adalah Putra Tuhan and the one and only Savior, dan satu-satunya juru selamat, and it is fully relying on Christ alone. dan benar-benar mengandalkan Kristus itu sendiri. Let me give you an illustration. Biarkan saya berikan ilustrasi kepada saudara. This is how you believe in faith. Ini ketika Anda percaya dalam iman. You are sitting in a chair right now. Anda duduk di kursi saat ini. I'm 99.9% sure that none of you hesitated before sitting down. Saya percaya 99,9% bahwa Anda tidak ada yang ragu untuk bisa duduk di kursi tempat saudara duduk. You didn't just believe the chair was strong. Anda tidak hanya percaya bahwa kursi itu kuat, You actually placed your full weight on it. tapi Anda menempatkan seluruh beban berat badanmu di kursi tersebut. That is the faith belief system. Itulah sistem dari kepercayaan iman. Abraham and Moses no doubt were obedient, Abraham dan Musa ia tak ragu untuk taat. but first they must believe in faith. Tapi pertama-tama mereka harus percaya dalam iman. Surely not their logic, Tentu saja bukan logika mereka. especially Abraham when God asked to sacrifice his only son Isaac. Terutama ketika Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya Ishak. Faith is not just believing, but surrendering your whole life to God's will. Iman bukan hanya percaya tetapi menyerahkan seluruh hidupmu dalam kehendak Tuhan. If God's pattern of calling into the promised land is still the same, Jika pola panggilan Tuhan untuk menuju tanah perjanjian itu masihlah sama, we also discover the same pattern in how we are supposed to respond to his calling. kita juga bisa menemukan pola yang sama bagaimana cara kita merespon panggilan Tuhan. Ponder with me. How do you respond when Jesus calls you, come follow me and I will make you fishers of men? Ya, ketika Yesus mengatakan pada Petrus, bagaimana caramu meresponku, maka aku akan menjadikanmu penjala manusia. How do you respond when Jesus says, if you want to be perfect, go, sell all your possession and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Bagaimana responmu ketika Tuhan memintamu untuk menjual seluruh hartamu dan ikutlah aku untuk menjangkau jiwa dan ikutlah aku? How do you respond to that? Bagaimana dirimu merespon terhadap panggilan itu? Are you willing to surrender everything to his calling? Apakah dirimu bersedia untuk merespon seluruh panggilan yang diberikan Tuhan? Do you believe in faith and fully relying on Christ alone no matter what happens? Apakah dirimu benar-benar percaya dan menaruh pengandalanmu kepada Tuhan itu sendiri tidak peduli apapun yang terjadi?
Because that's what faithful believers do. Karena itulah orang-orang percaya yang beriman yang mereka lakukan. To live the truth, Untuk hidup di dalam kebenaran. not just agree with it. Bukan hanya setuju atau menerima kebenaran itu. Now let's talk about faithful believers. Jadi mari kita bicara tentang orang percaya yang beriman. Faith is not just something that happened at the beginning or an instant decision, Iman bukan hanya sesuatu yang terjadi di awal atau keputusan yang instan. but a lifelong journey, and it is a process. Tetapi merupakan perjalanan seumur hidup dan merupakan proses. John 15 verse 4 to 5. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. What Jesus said describes the real evidence of genuine faith as a result producing a fruit. Apa yang dikatakan Yesus merupakan iman yang sejati untuk kita bisa menghasilkan buah bagi para jiwa. Jesus set the standard in Matthew 7, therefore by their fruits you will know them. Yesus mengatakan dalam Matius 7 bahwa dengan buahnya maka dirimu akan mengenal mereka. Every tree that doesn't bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang dan akan dilemparkan ke perapian. It means a believer in Jesus Christ is seen through the fruit of one's life. Itu artinya buah dari seorang Kristen dilihat dari buah kebenaran seseorang dalam hidupnya itu. It is not enough to simply profess faith. Bukan hanya sekedar mengaku memiliki iman saja. There must be visible evidence in our behavior and character. Namun harus ada bukti nyata yang terlihat melalui perilaku dan karakternya. The visible evidence of genuine faith is faithfulness. Bukti nyata dari iman adalah kesetiaan. It is one of the fruit of the Spirit. Itulah merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Think about marriage. Mari kita lihat dalam pernikahan. The vows made at the altar are not the end. Janji yang dibuat di altar bukanlah akhirnya. They are the beginning of a lifelong journey of faithfulness through joy and sorrow. Tapi janji tersebut merupakan awal dari perjalanan seumur hidup untuk melewati berbagai suka dan duka. In the same way, Dan believing in Christ is not just about the first prayer of repentance. Dan dengan cara yang sama, percaya kepada Yesus bukan hanya berdoa pertobatan saja di awalnya. It is about total commitment not only when life is easy, but also when it becomes hard. Tetapi juga komitmen secara utuh, bukan hanya ketika kehidupan di saat muda saja, tetapi juga kehidupan sulit. Still remaining faithful to the very end. Tetap setia walaupun sampai akhirnya. Can you put the second slide, please, Mosi? In the early years, Di awal harinya, no Manson was rejected and even threatened. di awal pelayanannya, no mention ia ditolak dan bahkan diancam. But none of that broke his spirit or his faithfulness to the calling. Tetapi tidak satu pun dari itu yang mematahkan spirit dan semangatnya akan panggilan dari He Tuhan. made up his mind. Ia meneguhkan pikirannya. In 1983, as you can see, Di tahun 1963, 1963, sorry. 1863. 1863. 1 year after he entered Sumatra Island, Setelah ia memasuki tanah Sumatera, he wrote on his diary. sorry, Pastor. He wrote on his diary. Ia menulis di diarinya. It's like this. Oh Lord, whether in life or in death, let me remain in the midst of the Batak people to proclaim your word and advance your kingdom. Jadi ia menulis di diarinya, ya Tuhan hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. It's powerful. Merupakan sesuatu yang luar biasa, It's saudara. powerful. Sungguh luar biasa. Powerful faithfulness
of No Manson. Kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh No Manson. He diligently learned the Batak language. Ia dengan gigih mempelajari bahasa Batak. Then he translated the Bible and composed hymns in Batak. Di mana ia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Batak dan menuliskan lagu penyembahan dalam bahasa Batak. No Manson served until very end of his life in Batak land. No Manson melayani Tuhan sampai akhir hayatnya di tanah Batak. Passing away on May 23rd, 1918, Ia meninggal di tahun 1863 at the age of 84 in Sigumpar, North Sumatra, where he was also laid to rest. di umur 80 tahun di Sigumpal. Disitulah tempat di mana ia juga dimakamkan. Entering the promised land is not merely entering the land of milk and honey. Memasuki tanah perjanjian bukan hanya persoalan memasuki tanah yang dipenuhi dengan Yes, susu it dan sounds madu. good. Ya, itu terlihat baik. But Israel entering the promised land while enemies still stood before them. Tetapi Israel memasuki tanah perjanjian ketika musuh masih menghalau mereka. In addition to that, I want to say this. Answering the calling of God doesn't mean waiting until every struggle in life is over. Dan saya mau berikan pernyataan bahwa dengan menjawab panggilan Tuhan bukan artinya pergumulan atau permasalahan kita kehidupan ini selesai. Pastor Wyman Mitchell once said, time is running out. Pastor Wyman Mitchell mengatakan, waktunya sudah hampir habis. It is true that Itu benar, saudara. we don't have forever to preach the gospel and make disciples. Kita tidak memiliki waktu selamanya untuk berkhotbah dan membuat pemuritan. The calling of God become more urgent in this day and age, and Jesus says, Matthew 20:19 to 20, go. Panggilan Tuhan semakin mendesak di era kini. Dan Yesus mengatakan untuk pergilah. Go. Pergilah. Therefore, and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. Amen. Jadikan seluruh bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah aku perintahmu dan aku akan bersama denganmu selamanya. What is the mark of faithful believers? Apa tanda dari orang percaya yang beriman? Follow when it's costly. Mengikuti bagaimanapun harganya. Trust when it's unclear. Percaya ketika sesuatu di depanmu tidak jelas. And keep going even when comfort must be left behind. Tetap berjalan walaupun zona nyaman harus ditinggalkan. Romans 12:1. Roma 12 ayat 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Your reasonable service is not about getting a pat on your back, Ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar seperti menepuk punggungmu, but offering your back to carry the cross. tetapi untuk menawarkan punggungmu untuk memikul I salib. want to say this in Indonesian. Saya ingin menyatakan ini dalam bahasa Indonesia. Ibadahmu yang sejati bukanlah diberi panggung untuk dipuji, tetapi memberikan punggungmu untuk pikul salib. Amin. Let's sing within your heart. Mari tanam ini di hatimu, saudara. Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. I have decided Saya telah to memutuskan follow Jesus. Sing along. untuk mengikuti Yesus. I have Ikuti saya. decided Saya telah to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Give God clap. Mari kita berikan Amin. tepuk Thank you, Lara Masanda Kirebeshan. Well, it sounds beautiful when we sing it, Terdengar indah saudara ketika kita menyanyikannya. but is it still beautiful when comfort's behind us and sacrifice is ahead? Tetapi masih akan begitu indah jika kita mau bertindak dan meninggalkan zona nyaman kita untuk Tuhan. Paul said in our text, Ephesians 4:1, Paulus mengatakan dalam teks kita Efesus 4 ayat 1. I therefore a prisoner for the Lord, Oleh karena itu aku dipenjarakan karena Tuhan. urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Church, Gereja, especially people of Indonesia, terutama untuk orang-orang di Indonesia. as well as those from Pakistan, Dan juga dari Pakistan, from Delhi, dari Dili, from Malaysia. dari Malaysia. My challenge is, Tantanganku adalah, would you lay down your life for the calling? apakah dirimu mau merespon untuk panggilanmu? Are you willing to be prisoner for the Lord? Apakah dirimu rela untuk menjadi orang yang penjarakan untuk Tuhan? Bound not by chains, but by your calling. Bukan hanya berdasarkan apa yang dipikirkanmu, tetapi dilandaskan panggilanmu. It's like what Paul said. Itu seperti yang dikatakan oleh Paulus. Through No Manson's ministry, Melalui pelayanan No Manson, the gospel spread rapidly, Injil menjadi tersebar dengan sangat cepat. and many Batak Toba people turned from their old beliefs to Christ. Dan banyak orang Batak Toba yang mengalihkan kepercayaan lamanya untuk percaya kepada Kristus. Until this day, the fruit still remains because he was a faithful believer. Sampai hari ini buahnya masih ada karena ia adalah orang percaya yang sungguh beriman. No Manson was honored with the title apostle to the Batak. No Manson, ia dihormati dengan yang dijuluki sebagai rasul bagi orang Batak. The promised land was not a place without problems or a palace of comfort. Tanah perjanjian bukanlah tanah tanpa masalah atau tanah yang hanya ada zonanya, yang hanya ada kondisi nyaman saja. But I believe it was the place where the presence of God's promise is greater than every problem, every obstacle, every fear. Tapi di sini saya percaya bahwa tempat tanah perjanjian ini merupakan tanah kehadirat Tuhan dengan janjinya yang lebih besar dari segala masalah, segala rintangan. And it will make a big impact on your entire life, your children and generation to come. Dan akan membawa dampak yang besar bagi seluruh hidupmu, anakmu, dan juga generasimu. A prisoner for the Lord. Seorang tahanan bagi Tuhan. That's all I have. Itulah yang saya Let's give God praise. Mari kita berikan.